Ready and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan cerita yang berjudul Si Pahit Lidah. Tokoh-tokohnya adalah Dea sebagai Siti, Aidil sebagai Pangeran Serunting, Lebih baik di tengah-tengah ladang itu. Yuda sebagai Arya Tebing, Saran yang bagus, Kanda. Ilham sebagai Sang Hyang Mameru, Apapun yang akan kukatakan akan menjadi kutukan. Mardia dan Triksi sebagai warga desa, Adil sebagai pengawal 1, Anda mau kemana, Pangeran? Fahri sebagai pengawal 2. Baiklah, kami ikut denganmu. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di daerah Sumidan, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Serunting. Setelah menikah, ia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Di satu sisi, ia tidak ingin meninggalkan adiknya yang bernama Arya Tebing. Di satu sisi pula, ia ingin patuh pada suaminya. Bagaimana jika Arya Tebing kita bawa saja ke istana tinggal bersama kita? Siti menerima saran tersebut. Dengan salah satu pengawal, ia pergi menyampaikan saran tersebut kepada Arya Tebing. Pengawal. Ada apa? Baiklah. Lebih baik aku tinggal di desa. Aku lebih senang tinggal di desa. Ketika saran tersebut disampaikan, Arya Tebing justru menolak. Ia lebih suka tinggal di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya, Siti dan Arya Tebing bermufakat untuk membagi kedua harta warisan dari orang tua mereka. Kebun yang menjadi milik Siti secara tidak langsung menjadi milik Pangeran Serunting. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting bermufakat menyarankan untuk membuat pembatasan di kebun mereka. Lebih baik di tengah-tengah ladang itu kita beri perbatasan agar tidak terjadi perselisihan antara kita. Saran yang bagus, Kanda. Keesokan harinya, Arya Tebing dan Pangeran Serunting pergi ke kebun dengan membawa salah satu batang kayu. Ketika sampai di sana, ia menanam kayu itu dengan sedalam-dalamnya. Beberapa hari kemudian, tumbuh cendawa atau jamur. Cendawa yang mengarah ke kebun Pangeran Serunting cendawa biasa, sedangkan cendawa yang mengarah ke kebun Arya Tebing cendawa emas. Cendawa itu dijual oleh Arya Tebing dan ia menjadi kaya. Pangeran Serunting iri hati kepada adik iparnya itu. Wahai Arya Tebing, engkau telah melakukan sesuatu terhadap cendawaku. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap cendawa Kanda. Bohong kamu. Kau telah membalikan kayu perbatasan ini sehingga cendawa emas itu menjadi milikmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia sudah berkali-kali minta maaf kepada Pangeran Serunting, tapi Pangeran Serunting tidak mau terima. Bahkan ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. Wahai Arya Tebing, bukan kau melawanku?
Baik, aku akan menerima tantangan Kanda, tapi beri aku waktu untuk berpikir selama 2 hari. Baiklah. Arya Tebing semakin bingung. Ia mungkin bisa melawan kakak iparnya itu yang sakti. Tetapi jika ia menolak, ia pasti akan dibunuh oleh kakak iparnya itu. Sejak itu, Arya Tebing sulit memejamkan matanya. Ia mencari cara untuk melawan Pangeran Serunting. Ia mendatangi kakaknya secara diam-diam. Ia ingin mengetahui apa kelemahan dari Pangeran Serunting. Siti, beritahu aku kelemahan dari Pangeran Serunting. Aku tidak akan membunuh Pangeran Serunting, tapi dia pasti akan membunuhku. Pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing datang di padang ilalang. Pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya itu. Meskipun demikian, Arya Tebing telah mengetahui kelemahan Pangeran Serunting. Ia segera memotong ilalang tersebut, dan Pangeran Serunting pun terjatuh dan terluka parah. Merasa dihianati oleh istrinya, ia pun pergi dari kampung halamannya dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Sigurta untuk bertapa. Di sebuah perjalanan, ia mendengarkan suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Wahai anak muda, maukah engkau mendapat kekuatan gaib? Aku sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru. Baiklah kalau begitu. Kau harus bertapa selama 2 tahun di bawah pohon jambu sampai daunnya menutupimu. Apakah kau sanggup? Saya sanggup, baiklah. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyanggupi syarat tersebut. Ia pun bertapa selama 2 tahun. Ia tidak sadar bahwa ia telah bertapa selama 2 tahun. Dan sesuai dengan janji Sang Hyang Mahameru, ia pun mendatangi Pangeran Serunting. Wahai anak muda, engkau telah melaksanakan pertapaanmu. Kini kekuatanku akan menjadi milikmu. Kesaktian apa itu Sang Hyang Mahameru? Apapun yang akan kukatakan akan menjadi kutukan. Dengan rasa gembira, ia pun pulang ke kampung halamannya. Dan di sebuah perjalanan, ia melihat pohon tebu di tepi sungai. Wahai pohon tebu, kukutuk engkau menjadi batu. Dan ternyata perkataannya benar. Di sebuah perjalanan, ia melihat segerombolan perampok yang ingin merampok warga desa. Ia pun ingin menolong warga desa tersebut. Tolong kami. Ada apa? Ada perampok yang ingin merampok rumah kami. Baiklah. Wahai perampok, berhentilah engkau. Apakah kau ingin mengalahku? Baiklah. Wahai perampok, kukutuk engkau menjadi batu. Pangeran Serunting berhasil mengalahkan perampok tersebut. Ia pun kembali ke kampung halamannya. Rasa iri kepada Arya Tebing telah hilang, dan ia pun meminta maaf kepada istrinya. Saya ingin minta maaf, wahai istriku. Sejak itulah Pangeran Serunting dijuluki sebagai si pahit lidah, karena apapun yang ia katakan akan menjadi kutukan.
Sekian dan terima kasih. Kak.